Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Ada Ibu DRA Purwiyati yang kami hormati, Ibu Diah Wahyu Aprilia, SIP MPA selaku Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini, beserta teman-teman semua tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan senang sekali saya Anindasari bisa menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tentu saja di acara kita Salam Sehat Seni Budaya di hari Rabu 12 Februari 2025, tentu saja di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta. Dengan tema kita di siang hari ini, menyimak kesejahteraan Jogja lewat ketoprak, dan tepat di peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-270 tahun. Baik, sebelum mengawali acara di kesempatan siang hari ini, marilah acara kita buka dengan doa, dan kami silakan untuk doa terlebih dahulu. Berdoa cukup, terima kasih untuk menambah nilai nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kepada seluruh hadirin kami silakan untuk berdiri sejenak. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Ketoprak bukan sekedar hiburan, tetapi juga cerminan sejarah, etika, dan nilai hidup. Dari panggungnya kita bisa menyelami perjuangan Pangeran Mangkubumi dalam melahirkan Jogja. Seni ini terus bertransformasi menjadi ikon budaya yang tetap hidup dari masa ke masa. Siang hari ini tentu saja kita akan menyimak bersama terkait dengan kesejahteraan Jogja lewat ketoprak, dan hari ini adalah peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-270 tahun yang akan menghadirkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Baik, kita sambut narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Tulis Semero, praktisi ketoprak. Silakan Bapak Tulis. Baik, untuk narasumber kita selanjutnya yaitu ada Ibu Hardi Sundari. Beliau adalah pelaku seni ketoprak perempuan. Beri tepuk tangan Ibu Hardi Sundari. Iya. Baik, untuk narasumber kita yang ketiga ada Bapak RM Kristiadi SNN selaku
pengamat budaya dan perwakilan media. Silakan Bapak. Kemudian untuk narasumber kita yang keempat ada Bapak Ari Purnomo. Beliau adalah praktisi, penulis naskah dan juga sutradara ketoprak. Iya, dan jalannya acara Salam Sehat Seni Budaya akan dimoderatori oleh Mbak Dina Triel. Baik, dan kami silakan waktu sebelumnya untuk Mbak Dina Triel bubarkan mereka. Makasih Mbak Dina. Jangan, ini lagi bisa nih kalau kerja sama dulu. Kalau hormati forum ini, ngomong nggak tahu. Beliau adalah senior kita yang sangat luar biasa, tapi yang dablek barang. Ya, modal itu turun dableknya. Oke, saya di sini sebagai moderator, perkenalkan saya Dina Trimil, dan tentunya kita nanti akan ngobrol santai bersama dengan narasumber kita. Ini yang pertama ini beliau adalah founder teater Semero, ya. Kalau yang mungkin banyak yang tahu kalau adik-adik Semero itu perform, siapakah foundernya? Itu adalah Mas Tulis. Boleh tepuk tangan dulu. Bagaimana kiprah beliau mengajarkan tentang sejarah seni budaya kepada adik-adik loh, ini adik-adik anak-anak loh, ini luar biasa. Boleh Mas Tulis, kita persilakan dulu dong untuk yang pertama kali. Mari kita nantikan. Boleh tepuk tangan buat Mas Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Matur suwun, terima kasih yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya hari ini kita bisa kelakon secara sehat ketemu seniman budayawan dan juga anak-anak calon seniman. Ya, karena dengan situasi sekarang seperti ini bisa sarasian ini sesuatu yang luar biasa, ya. Alhamdulillah kelakon dan situ secara sehat. Maunya deg-degan ya. Ya, jadi di sini kami sengaja membuat judul, mencari judul menyimak kesejarahan Jogja lewat ketoprak. Ini juga dalam rangka peringatan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-270 tahun. Padahal saya itu kalau ngedoprak biasanya lupa luput, ketika syuting selalu disenangi, itu sutradaranya Mas Kristiadi. Karena saya pernah salah ketika ada seorang raja, saya itu menkawulo seorang raja rawuh, duduk, masyarakat orang rakyat tak akan apa yang bodoh bener, sinwun arep matur, sepele, sinwun arep matur. Ternyata ya bisa, karena seharusnya ngendiko, wah langsung di rampung syuting ini. Ya, ini ternyata ketoprak itu sulit. Makanya sampai sekarang jangan ketoprak wis. Era sutradara beliau-beliau ini saya selamatkan. Ya, nah TVRI ngambil anggaran tuh ya. Ya ini pemangkasan ini ya dari TVRI ini sudah puncak, mulai belum teko saya ini. Ya ini ya, jadi ada sebab ada akibat, ada kebijakan, pasti ada sesuatu yang berubah. Tapi insya Allah ini cuma ujian buat kita ya. Kalau kita di kuat ujiannya, insya Allah semuanya berlalu kembali ke seperti semula, lancar semuanya. Amin. Nah di sini saya juga sengaja menghadirkan karena kebetulan yang memilih saya ini Mbak Ayu saya, Mbak Ayu Sundari ya. Beliau tokoh ketoprak perempuan yang mengalami masa pahit ketoprak, kemudian masa keemasan ketoprak, bagaimana beliau nanti akan bercerita pengalaman beliau ketika menjadi
ketoprak keru. Ya. Ketoprak Gisla ini bagaimana beliau suka dukanya dari paling dibayar piro, bahkan menggawa kostum dhewe pengen ketoprak. Karena saya tahu beliau ketika saat itu ada festival di pasar malam, zaman dulu di panggung pasar malam itu selalu ada festival, maka kami hadirkan karena pasti beliau akan menjadi salah satu penanda sejarah dari 270 tahun menghasilkan seorang artis ketoprak seperti beliau. Ini perjalanan 270 tahun. Nah, ketika boleh jadikan 170 perjalanan. Kesenung jenengan ini. Nah, kemudian juga saya meminta kemarin kesediaan beliau yang sangat luar biasa yang sibuk wirawiri kemarin wirawiri Semarang karena kekesalan akhirnya pensiun dari TVRI ya. Ya ini Mas Kristiadi, pokoknya acara apapun dari angkringan muncul baru dari acara apapun di TVRI yang Jogja yang booming itu beliau ini inisiatornya dari ketoprak sayembara, ketoprak pokoknya beliau ini yang luar biasa sehingga tahu betul sejarah perjalanan daerah istimewa Yogyakarta 270 tahun sampai lewat ketoprak pasti beliau tahu ya karena ini tak akan buka Google ben ngerti ya. Nah ini jadi kemarin saya minta untuk Mas Kris untuk rawuh di sini meskipun dengan kesibukan beliau yang luar biasa. Juga di sini juga ada Mas Ari Purnomo. Nah, terkenal Mbak Kenyut. Nah, beliau saya ajak ke sini, saya minta ke sini karena kebetulan Rade Garian. Selo. Ya, beliau ini luar biasa. Masih muda namun menurut saya dengan kualitas pemikiran yang sebetulnya masih muda. Nah, ini contohnya gua buku loro karena kan beliau ya harus mulai dia di kelas itu kan ini dia beliau ya mestinya juga buku ini karena kehebatan beliau semudah ini sudah mampu menghasilkan naskah ratusan naskah dan banyak yang naskah berupa sejarah sehingga ini tepat dengan tema kita. Makanya saya meminta Mas Ari untuk ikut jur ilmu buat kita semuanya. Terutama ini ada memang yang kami undang raca, ada pelajar, kemudian ada seniman, ada dari media, bahkan ada juga dari ibu rumah tangga, tapi pecinta seni. Karena dia saya meminta itu karena apa? Pengalaman mereka ketika ngelok radio. Zaman dulu ngelok radio. Saya ini bedanya apa? Ini kan perjalanan sejarah. Sehingga harapan kami ngerti bahwasanya perjalanan 270 tahun dari istimewa Jakarta bisa diungkap lewat ketoprak. Ini harapan kami. Nek rasa diungkap, ya tinggal berharap saja. Ya itu. Saya kira dari saya itu dulu. Karena saya itu tidak tega, saya itu paling cinta dengan seorang wanita, sehingga lebih baik silahkan duduk di sini saya. Ya. Aku nggak bisa kalau cintaku. Maksudnya, ini rasa gaya toh? Gak bisa cepet sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pula bergabung dengan para narasumber sesuai dengan tema kali ini yaitu menyimak sejarahan Jogja lewat ketoprak karena mungkin ada beberapa teman-teman karena dari pengalaman saya dulu waktu kecil menganggap sejarah itu apa penting apa orang bahkan sebenarnya cerita sejarah itu bisa menjadi landasan kita, bisa menjadi pacuan kita buat belajar kita untuk karya-karya kita selanjutnya. Nah ini makanya kita belajar dengan para senior-senior kita. Untuk yang pertama boleh Mbak Hadi Sundari, boleh tepuk tangan dulu dong. Biasanya dia sibuk. Ini tapi biar kelihatan seumuran ya Mbak. Iya ya Bu. Mbak Hadi Sundari, ya ini boleh dong cerita pengalaman selama berkesenian di ketoprak ini dari umur berapa, bagaimana lika-likunya boleh diceritain kepada kita dong.
kasih, matur nuwun sangat Nduk. Lek undang ojo ganti. Oh nggih, Mbok Mbak. didelok wong kan yo Mbak. Oh nggih, Mbak. Mbak. Nggih, siap. Oke, selamat siang. Selamat kok nganggo oke ketoprak kok nganggo Wah, oke. ini soalnya menyesuaikan dengan Gen Z dan juga teman-teman milenial, Bu. Selamat siang semuanya. Matur nuwun sangat. Saya sudah bisa duduk di sini. Sebenarnya itu saya tuh sewengi ora iso turu. Kok rasa turu katanya? Karena disuruh ini. Aku kuwi tak kandhani yo no, milih dikon ngapalke naskah sak buku gedhe kae yo kon pentas kok dadi apa wae aku wis kowe turuku lintek bengi. Nek karena dikon narasumber iki. Ora iso turu aku. Apa meneh kancaku ngerti dhewe to. Ini potensinya Pak Bu. Kok toke wae le pensiun. Apa ngomong Mama? Ya, pengalaman saya. Iya. Saya itu berkesenian. Nggih. Kuwi kemerupung biyen kowe taun 84 wis lair lho. Waduh, buku nikah modern niku. Oke. Nggih. Saya dari tahun 84. Wow. 1984 saya sudah masuk di dunia ketoprak. Itu waktu saya masih semea kelas 1. Saya sudah masuk, terus waktu itu ada di kampung kami di Rotowijaya. Kebetulan zaman dulu di situ juga ada Pak Yatim, itu bapaknya Pak Bunda Nusantara berdomisili juga di Rotowijaya waktu itu. Nah, yang ngajari beliau itu waktu itu 17-an saya ikut, kira-kira banyak yang ikut di Pakuningratan itu 50 lebih orang. Tetapi berjalannya waktu saya tidak tahu 50 orang lebih itu hilang semua, tinggal saya sendiri. Dalam beberapa saat itu tinggal saya sendiri. Ya karena aku saking yo mengisone mengkuwi apa kepiye saya juga nggak tahu. Nah, itu terus kita diikut grup di sana, ada grup Guntur Madu jadi semua aja. Grup Guntur Madu terus kita lomba festival menang. Kebetulan sering grupnya sering menang. Kebetulan juga dikandaki lagi. Saya juga sering mendapatkan peran terbaik putri zaman dulu. Festival antar kecamatan, antar kabupaten, sampai pernah sejawa di Solo saya bisa mendapatkan peran terbaik putri. Kira-kira kalau tidak salah, tapi selalu tahunnya 5-6 kali saya bisa itu sampai pernah tidak boleh ikut lagi. Tidak boleh ikut lagi karena juara terus. Luar biasa, bertepuk tangan dong. Kita biasanya itu nggak boleh ikut lomba atau misi-misi nih itu kok. Itu sampai karena kui wae. Nah, itu perjalanannya seperti itu. Terus selanjutnya saya direkrut oleh Sabta Mandala. Kira-kira tahun 86 saya ikut Sabta Mandala. Ikut Sabta Mandala itu di sana juga ketoprak itu TVRI pertama kali sayembara. Ketoprak saya masih ingat itu lakonnya Praharo. Saya jadi Roro Semi dan saya juga nggak tahu itu saya jadi tokoh memang dari dulu wis dicipta kayaknya saya menjadi orang jahat, menjadi antagonis. Terus TV sampai beberapa judul banyak sekali, ada Pak Kali Gawe, ada Pangeran Pati, Praha dan banyak lagi. Terus setelah itu berkembang saya juga ikut ketoprak plesetan. Ketoprak plesetan itu seni komedi. Nah itu bisa kita keliling Indonesia. Itu waktu itu dengan Bapak Marwoto, Bu Yati Pesek, Mas Didi Minitowo zaman dulu. Tuh. Terus setelah itu ya pemenang, saya masuk di RRI Jogja, ditarik di RRI Jogja waktu itu. Di RRI Jogja itu dari 94 sampai 2003, 9 tahun ada saya di sana. Saya belajar di sana ketoprak tidak di panggung tapi juga ketoprak radio
itu sudah sinau lagi. Jadi saya itu dulu wong sing orang duwe model, teater melu, ketoprak melu, joget melu, jadilah ora, jadilah terus seperti itu. Terus di RRI itu juga ada sandiwara radio. Sandiwara radio itu kebetulan juga dilombakan, ada pernah lomba nasional se-Indonesia. Alhamdulillah juga dapat peran terbaik putri pernah itu waktu se-Indonesia itu. Jadi terus apa lagi ya Bu ya, dari RRI sudah, terus ikut TVRI itu ada ketoprak rebon, ketoprak apa? TVRI ini ketoprak, TVRI itu ketoprak Mangkubumi, Sanepo, Beteng Rotterdam, dan masih banyak lagi. Beliau yang ngajak saya, terima kasih Doro Mas. Pokoknya dulu itu dengan peran-peran yang selalu orang itu pilih halusan, selalu untuk tokoh sing ora apik. Ya mungkin karena rokok saya ya gitu. Disesuaikan. Nah itu seperti itu. Begitu. Terus apa ya ketoprak ini, terus ikut ketoprak Rikesat Contoh juga, menari juga di Padepokan Bagong Kusudiarjo. Apalagi terus sampai sekarang akhirnya saya bertengger di film. Setelah tidak, mungkin aku seorang noneh ya, di ketoprak, di rebon, di tradisional saya sudah kira, ternyata saya dikasih Tuhan, tetap dikasih Tuhan rezeki. Saya di film, di antaranya sudah banyak dari 2017. Ada film Tile, Gadis Kreteng, ada film Pulang, banyak lagi. Pokoknya banyak film, sudah lebih dari 15 judul sudah. Jadi itu seperti itu perjalanannya seperti itu. Itu baru perjalanan. Itu tapi pengen tanya Mbak, misalnya dulu awal-awalnya kan kalau belajar ketoprak, kalau sekarang itu saya sering lihat Mbak Adi Sundari kalau belajar ketoprak sekarang itu tuh nggak pakai naskah, nek dikai meski ceritanya gini kok metu iki wes langsung pentas. Sekarang tapi kan itu dulu pasti punya sama dan ada sesuatu yang berbeda, nggak mungkin dikasih cerita langsung langsung loh. Itu dulunya sampai pripun belajar dengan metodenya. Saya itu belajar ketoprak iso berkarakter sampai seperti saya yang sudah kuwi janjane karena kahanan. Aku yang berbakahanan kok rasanya. Jadi gini, saya itu apa-apa tak nggo sinau. Jadi apapun iso dienggo sinau. Dalane urip iso nggo sinau. Saya melihat film bisa untuk sinau. Tetapi aku dulu itu kenapa ya? Jadi gini, sejarah sedikit zaman dulu. Awal-awal saya main ketoprak. Yang namanya di ketoprak itu kan mesti ada sosok perempuan. Sing siji mesti ayu, sing siji mesti ora pati, sing siji elek, itu mesti ada. Role wedok halus, role biasa, terus mbak. Nah, mungkin karena cumpen rupaku. Cumpen tahu nggak? Kurang. Jadi saya itu dari dulu sanggupnya mengeloro hati. Terutama ini kisah saya dengan Mas Bondan almarhum. Biar yang berpentas ketoprak, kepinginnya nek sekarang sudah tua, wis ngerti. Oh, sing jenenge kaya ngono ki ora kudu nenggone rol sing ayu kan, tidak seperti. Nek dulu kan bocah. Saya masih bocah, masih kepinginan apa-apa ya di nomor satu kan. Tetapi saya tidak pernah di nomor satu kan, mesti di nomor dua kan. Nah, contohnya ada satu lakon, ono dua perempuan saya dengan teman saya. Di situ ada Kasturi, di situ ada Tomblok. Aku berharap ya Kasturi toh. Iya, ketemu. Kasturi yang ternyata saya untuk Tomblok. Tomblok itu rewang. Dan itu berjalan terus dari cerita ke cerita. Saya itu nggak tahu untuk sing jenenge nenggon A mau dia nggak tahu. Saya selalu di B. Tapi tetap boten
ini yang saya ceritakan, itulah sesuatunya. Ternyata aku setelah sekarang tua matur nuwun karo Mas Bondan. Oh, dulu kalau lomba festival saya di dapur Dayak. Di situ ada waktu itu adiknya Mayok Suryo Laksono sing wayune kaya widodari kae dadi apa? Jonggrang. Saya dadi preman. Batu osok dadi Dayak. Dan ngerti dhewe to waktu semono sing jenenge Mas Bondan kuwi sing dicekel diulek-ulek ya mung sing kuwi sing ayu terus to. Dilatih terus sing kene iki disingkir ngene. Mikir antara Pak dadi loro ati, samune loro ati. Dadi karena loro ati kuwi terus ngene iki. Oh iya, ya sik enom ya dadi nek sindrom menem. Oh iya, kowe ngono karo aku. Tapi aku harus bisa membuktikan itu janjine ngene dhewe. Janjine ngene iki. Oke, gak apa-apa. Aku selalu kok remehke kowe sing tok latih kono terus ngene-ngene. Ayo kudu iso. Begitu festival, ya sekolah danane yo ayu banget kono kae kok karang dasare wis ayu. Aku yo mek kebenar akhirnya setelah pengumuman peran terbaiknya Putri Dayak bukan si Rawat juga Dayak lah yang bisa itu kuwi sesuatu saya sesuatu oh jadi aku ini ditempa dengan cara seperti itu. Nah, tapi kan dari rasa sakit hati itu untuk diubah menjadi energi positif, menjadi semangat, metodenya itu bisa mencapai menjadi pemain terbaik itu dulu gimana Mbak Agus? Kan orang mek pergoloran TikTok terus dendam kalau video itu langsung jadi juara kan enggak, teman-teman juga pengen tahu metodenya tuh itu 60% dhewe kuwi mau, metodeku kuwi mau. Lorati jadi saya harus meraih sesuatu terus aku kudu iso duwe HP aku ora digagas aku dolen HP saka kae. Saya cuma seperti itu. Samune. Contoh juga mungkin di tari ya. Kalau di tari saya jujur saya itu di tari tidak dari kecil tetapi sudah gede. Waktu itu Romo Gong yang menghendaki saya untuk masuk di padepokan tari. Itu ya seperti itu. Saya juga matur nuwunnya ngertinya ya setelah selesai setelah beliau sedo. Pernah mungkin Doro Mas tahu pernah mengadakan Lanang Mondro Wanoro penarine Masya Allah Doro Mas Kres wis wong pinter kabeh saya sik blok dhewe nang kono kuwi wong jenenge wis sinau ya suka wis tuwa ya ta wis gedhe wis umur. Mosok di situ Prabu Rama Prabu Rama sintone Mbak Tini saya dadekke Dewi Trijoto nembang kudu nganggo ndodok ora entuk ngadeg. Bayangkan seperti itu rasa deg-degannya piye nek musuh beliau-beliau yang sudah senior. Itu saya yang melatih Romo Gong juga tidak menurut saya dulu duh sio-sio banget dipanggil pagi-pagi wali itu sudah pakai tayar nggak jari beliau membawa kirek saat ini andukan membawa kirek pendopo yang di tengah padepokan itu saya disuruh jari saya disuruh latah dodok kumpul ditut ke kiri itu biar jangan nek to iso biaran sakit loh itu ditutkan ke sama beliau itu ngomong berapa kali itu ternyata Romo Gong punya maksud tertentu maksud itu ben kowe ora ngisi-sini karena kowe tak jejerke karo penari-penari andal samu kowe ya contoh seperti itu wis ngono wae wis suwe dan masih ada waktu. Ini boleh ngasih apa namanya pesan-pesan buat adik-adik juga Mbak Agus Sundari. Ya, nah aku berkesenian itu ya orang banyak yang tidak mengarah ke sana ya Neca
mungkin banyak yang tidak apa ya arahnya orang rono, tetapi saya berterima kasih kalau yang sekarang memang ada di jalur seperti saya. Seni tidak harus ketoprak, bisa teater, bisa tari, ataupun apapun itu. Ya jangan lelah, pokoknya motivasi diri sendiri seperti saya tadi lah. Wis contohnya ngono kuwi wae. Ngono kuwi ya. Siap, Mbak Adi Sudradi. Boleh tepuk tangan buat Mbak Adi Sudradi. Ini yang bisa diambil dari teman-teman saiki kan akeh sok itu ilmu dari yang sudah berpengalaman, orang sing ora kebenaran atau memiliki rasa sakit hati, itu jangan langsung mungkin nek saiki kita belajar dari Mbak Adi Sudradi ya. Jangan langsung mungkin dendam atau malah kutuk lah. diambil segi positifnya. Oh, kowe ngene karo yo. Aku tak bukteknya dengan cara prestasi. Asik. Itu. Oke. Berarti ora yo. Gak sing mimpin sing apa jeneng sing mulang Ari Purnomo ora penak wis yo aku tak metu wae saka ketoprak wis ngono. Nah, Jangan deh. dilehke. Tahu? Ari dilehke. Kowe rasane karo aku duwe prestasi. Itu saya. Seperti itu ya. Luar biasa. Aku yang ada di sebelah ngasih merinding loh ini. Tapi benar ini belajar beneran Mbak. Ternyata maksudnya dari sakit hati itu jangan melulu dari sakit hati dan menyimpan dendam, tapi dijadikan semangat acuan kita untuk membuktikan bahwa sesuk ini bakal bisa nganggo aku loh. Oke, saat ini akan kita buktikan dengan prestasi kita bahwa kita juga bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mbak sendiri. Nah ini adalah laki-laki yang sangat Laki-laki. Mas Ari Purnomo, boleh tepuk tangan. Beliau tidak hanya penulis tapi juga seniman, juga sebagai aktor juga, udah berbagai film juga yang sudah dimainkan. Boleh kita ngobrol-ngobrol Mas Ari Purnomo. Ini kita akan membahas tentang ketoprak sebagai media. Nah, ini dari Mas Ari Purnomo. Boleh tepuk tangan lagi buat Mas Ari Purnomo. Atau nggak ingat ya? Oke, terima kasih. Mohon izin saya berdiri. Boleh. Karena sudah lama saya tidak berdiri. Bisa. Memberikan ya lumayan. Ada adik-adik. Ya, teman-teman semuanya selamat siang. Memperkenalkan diri, nama saya Ari Purnomo. Saya pelaku seni, tuli. Artinya tidak ada pekerjaan lain, belum pernah kemana-mana, tetapi kemudian saya memfokuskan hidup di dunia seni. Kira-kira itu. Nanti kalau mau tanya nomor WA bisa langsung ke saya, beradik-adik, ibu-ibu. Kok kalau ngemis sama sih? Promosi. Iya. Mergodinya sudah nanti dipangkas dari siap boleh peluang. Boleh peluang sebagai media Pak. Ya, teman-teman, saya sedikit cerita kronologinya belum mas. Nah, ini pengalaman pribadi seperti Mbak Adi Sudradi tadi. Tentu saja saya sudah mengalami perjalanan secara berkesenian begitu. Hari ini saya hadir di sini. Kemarin ketika dikontak Pak Tulis, saya tertarik mengungkap bagaimana ketoprak ini bisa menjadi media. Ketoprak itu sebuah foto. Yang menginspirasi saya ada beberapa hal. Salah satunya adalah 100 tokoh seniman TBY ke-16 tahun 2007. Ini bukunya. Yo, narasumber yo. Udah. Ini buku saya. Nah, teman-teman di buku ini saya menyebutkan di sini. Nanti boleh dicek. Saya menyebutkan tanpa kemudian saya mendiskreditkan yang lain, saya menyebut bahwa yang berpengaruh dalam kesenimanan saya itu ada 4 orang. Dari mulai saya belajar, saya mulai serius itu tahun 92. Kalau jawab dengan Mbak Adi Sudradi, 92 saya baru mulai serius karena saya lulus SMA dari Surabaya, kemudian saya kembali ke Jogja dan disitulah saya menekuni. Di buku ini saya menyebutkan, dan saya salah satu orang yang beruntung karena saya bertemu dengan 4 orang ini. Guru pertama saya adalah Pak Nano Asmorodono.
Beliau adalah seniman, betul-betul seniman dari kampung ke kampung. Saya belajar dari beliau. Yang kedua, guru di sini yang disebut adalah Mas Indro Tranggono, selaku penulis, pengamat budaya dan sebagainya. Yang ketiga, yang mempengaruhi hidup saya dalam penulisan adalah almarhum Mas Bondan Nusantoro. Karena di situ saya bertahun-tahun belajar dari beliau tentang penulisan naskah, tentang penyutradaraan, tentang bagaimana kemudian hidup berkesenian di Yogyakarta dan di lingkungannya. Dan yang keempat, ini guru, ya serah guru, ya saya ini salah tapi lah. Mas Kristiani, jadi saya mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa ketika saya awal-awal bergabung dengan TVRI tahun 2008. Itu saya ketemu dengan siapa nggak bunek, kalau ketemu Mas Kris saya mesti bunek. Karena apa? Setiap kali saya mau syuting diundang, saya dipanggil, diundang, sesuatu yang ngomong, konflik. Wah, ini ngalah-ngalai cobaan hidup itu. Bahas syuting diundang, dia lelek. Benar mungkin yang dia. Rumah saya tahu benar. Tapi dari situ saya belajar kemudian bagaimana metode menulis naskah ketoprak, bagaimana menulis naskah komedi dari Mas Kris ini. Nah, sekarang level kami sama. Malah wis pensiun. Sok jalan gawean aku soalnya. Saya tak kayak gawean saya. Artinya apa teman-teman? Semangat yang saya ambil adalah ketika kita mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mungkin saat ini teman-teman adik-adik semua masuk dalam taraf mencoba, tetapi ketika itu dilakukan dengan kesungguhan, dengan keyakinan, pasti akan membuahkan hasil. Gitu ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang akan saya sampaikan ini tadi ada di novel panggung di sini. Ini tulisan saya. Sudari harus berprestasi. Ini juga saya termotivasi. Yang memecut saya ketika itu Mas Puratmadi almarhum, saya ingat betul. Mas, jadi pemain ketopraknya cuma ketoprak kok. Harus belajar dari yang lain. Nah, kemudian ketika Dinas Kebudayaan itu ada lomba penulisan novel berbahasa Jawa, saya mengikuti dan kebetulan saya salah satu pemenangnya. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini tadi juga saya tulis di sini karena hasil saya berdialog dengan almarhum Mas Bondan Nusantoro. Artinya yang saya sampaikan di sini saya berusaha bahwa saya berusaha mempertanggungjawabkan. Jadi bahwa ini nanti yang disampaikan bisa bermanfaat atau tidak, saya serahkan saja, monggo. Tetapi sebagai pelaku seni saya belajar dari Mas Kris, nek arep ngopo-ngopo kuwi kudu ono dasare sih. Ono minimal ono referensi nih, karena yang saya sampaikan ini nanti berkaitan dengan referensi. Kira-kira prolognya gitu ya, pembukaannya gitu, itu baru pembukaannya. Ya, Mas, silakan Mas. Yuk penutupan. Ya, ketoprak sebagai media. Nah, teman-teman silakan Mas ya. Terima kasih. Ya, aku aku serampung selalu. Tadi prolog lanjut. Ya, teman-teman, ketoprak itu mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa pada perjalanannya. Dari beberapa yang saya rangkuman saya mungkin berbeda dengan rangkuman teman-teman yang lain. Rangkuman saya mungkin tidak sama dengan rangkuman tokoh-tokoh yang lain. Tetapi saya mengumpulkan data ini dari pengalaman saya belajar dari Mas Kris. Apa-apa ini sekarang juga mendata le. Kalau saya kan le, saya ini juga mendata le. Karena sebagai seniman itu bertanggung jawab. Bukan atau tidak cukup jadi jalan ini Simbah Bien, tidak seperti itu. Anak muda sekarang itu dituntut harus diberikan data, betul kan? Karena sekarang kalau kita hanya ngomong tanpa data, bagel kita bisa mencari sumber yang lain. Nah, ini saya hanya menggabungkan dari beberapa sumber. Ketoprak itu mengalami perjalanan yang sangat luar biasa. Dari awalnya bagaimana ketoprak itu menjadi media ritual. Jadi jangan berpikir bahwa ketoprak saat itu ya ini tidak. Dulu itu ketoprak itu dalam bentuk sebagai media ritual. Ritualnya apa?
Jadi ada keyakinan di sekitar tahun 1880-an itu ketika akan panen, setelah selesai panen, itu perempuan-perempuan itu joget, nganggo lesung, gejok, makanya dulu istilahnya ketoprak gejok. Nah, pada masa itu dipercaya media ketoprak itu bisa mendatangkan kesuburan karena dengan memukul alat-alat pertanian akan mendatangkan dewi siri atau dewi kesuburan. Jadi berpikir saya ketoprak kuwi ora jul kaya saiki, ora kok jul dandan kaya Mbak Dani dandan anu gelungan enggak. Dulu tidak. Kita ke belakang, jadi dulu memang media ritual. Ada keyakinan. Next Mas, Mas. Nah, selanjutnya kemudian menjadi media hiburan atau non profit. Nah, ini itu setelah menjadi sebuah ritual, ketoprak itu terus nek bar panen kuwi petani itu kesel kan. Nah, kuwi etek-eteke dolanan drama. Sandiwara. Musiknya apa? Musiknya sama, masih dengan alat pertanian tetapi sudah ada ceritanya. Kenapa disebut ketoprak? Karena itu terjadi karena dari unsur bunyi, dari prak-prak. Jadi musik dari pertanian itu kan dari bambu. Sehingga kalau mengusir burung, biar burung diusir, saya burung dipanggil ya. Jadi dulu untuk mengusir burung itu pakai alat musik seperti suara bunyi prak-prak gitu. Dan dari alat yang namanya kentongan, makanya namanya adalah ketoprak dari kata kentongan dan bunyi prak. Sejarahnya gitu. Nah, badhe panen kesel dolanan nek biyen kalau teman-teman iki sok apa ya, sok drama-dramanan, sok dokter-dokteran, manten-mantenan. Nah itu dulu seperti itu sebagai media hiburan. Karena apa? Memang tidak mendapatkan profit, ya kesel dolanan seperti itu. Itu perjalanannya setelah menjadi beralih fungsi dari media ritual menjadi media non profit hiburan. Betul Mas, next Mas. Nah ini kemudian menjadi profesi, profit golek duit. Muncullah dulu adalah ketoprak ongkek. Ketoprak ongkek dulu karena ketika kemudian ketika ada pertunjukan neng sawah dulu kayak penontonnya, jur meletek, oh ini ternyata kayu. Muncullah ketoprak ongkek. Ketoprak ongkek kuwi ketoprak sing mlaku barangan. Nganggo dipikul alat musiknya. Nek saiki lele dek munjuk. Iya, dulu ketoprak gitu. Jadi ketoprak dulu memang pakai ongkek itu. Ketoprak ongkek. Namanya ketoprak ongkek. Alat musiknya sudah lebih dikembangkan lagi, ada tambahan kendal, ada tambahan gong, tapi masih dipikul keliling. Dari kampung ke kampung. Kemudian kok nek ana nang pinggir pasar gelar dagangan. Caranya duitnya disawer istilah saya, mendapat saweran. Kalau saweran, nah itu sudah menjadi ke profesi. Kemudian ada ketoprak pendapan. Ketoprak pendapan itu sekitar tahun 1900 sampai sekitar 1920. Itu dari mana? Ketika ketoprak kuwi didelok ning masyarakat wis mulai asik, sudah mulai hidup. Itu ada salah satu tokoh dari Surakarta belum. Karena beliau itu punya pendopo, ketopraknya ditindaknya pendopo. Mulanya istilahnya ketoprak pendapan. Itu dibayar juga. Nah, alat musiknya semakin komplit karena di situ biasanya orang kaya kan punya gamelan kan. Nah, itu digunakan. Muncullah ketoprak pendapan. Nah, kemudian lagi berjalan itu dari tahun 1927 sampai 58 ini jadilah ketoprak topong. Ketoprak topong itu buat adik-adik yang belum punya gambaran ini apa ya? Kayak nonton pertunjukan. Jadi di gedung yang dibuat dari bambu itu, bikin gedung memang bikin gedung. Nah, itu mereka nonton harus bayar tiket, harus bayar tiket. Jadi lebih komersial lagi. Nah, pada masa masa itu, nah itu pemain ketoprak itu menjadi selebritis kalau sekarang. Masa ketoprak tobong, masa jaya itu penonton sudah mulai bayar tiket. Next Mas. Tetapi sayangnya
Kemudian pada tahun sekitar 1963 ketoprak itu menjadi sebagai media propaganda politik. Jadi tahun 1965 sekitar itu terjadi gegerisan di Jogja dengan adanya Partai Teladan. Nah, ketoprak ini dijadikan media apa? Media propaganda. Jadi media kampanye kalau sekarang. Jadi kampanye ini adalah ketoprak. Kampanye ini adalah ketoprak. Dengan ditumpangi oleh salah satu partai terlarang. Nah, ketika pemerintah apabila itu nggak suka, tahun 65 sampai 68 ketoprak semua tidak boleh karena dianggap memihak pada salah satu partai politik. Orang itu ketoprak topong tidak ada yang hidup. Jadi seperti sekarang ketika seperti ketika COVID semua ditiadakan, nah, tahun 65 sampai 68 ketoprak mengalami hal itu. Tidak ada ketoprak yang boleh mengadakan pertunjukan karena ketoprak dianggap sebagai media propaganda. Meskipun tidak semua ketoprak itu, tetapi pemerintah ngecap bahwa orang itu di tahun 65 sampai 68. Terus Mas. Nah, tahun 68 itu ada salah satu tokoh namanya Pak Atmonadi. Pak Atmonadi itu dulu adalah kurir dari Presiden Soeharto, presiden kedua. Tahun 68 itu Pak Atmonadi karena barang-barang yang ada ketoprak topong itu disita oleh Kodim, Pak Atmonadi meminta izin ketopraknya diuripke meneh. Tetapi kemudian juga sama, masih ditumpangi oleh kepentingan politik. Nah, ketika itu yang menggunakan media ketoprak sebagai propaganda adalah salah satu partai yang terbesar, yang warna yang kuning itu. Ya, kan dari mulai itu kemudian ketoprak menjadi media propaganda politik juga. Pergeseran waktu, berjalannya waktu. Nah, sekarang kita bisa menemukan bahwa ketoprak menjadi media belajar. Yang saat ini kita lihat, belajar apa dari ketoprak? Belajar bahasa, umum, tata krama, kostum dan sebagainya. Jadi ketoprak itu tidak hanya murni pertunjukan, tetapi bagaimana ketoprak ini bisa menjadi media, sarana, alat. Tiga belajar sejarah salah satunya. Ya Mas, naik Mas. Nah, tahun 2021-22 saya, Pak Kris dan Mas Didit menggunakan ketoprak sebagai media belajar tentang sejarah Yogyakarta lewat ketoprak televisi. Karena ini pesanan harus tentang Jogja, ya saya harus ngomong tentang ketoprak sebagai media belajar ini. Saya, Mas Didit, kemudian Pak Kris, pemainnya salah satunya Mas Kris. Mas Kris punya saya level ya. Pak Ram Guru ya. Mbak Hadi Sundari, kita menulis tentang bercerita tentang Pangeran Mangku. Ternyata ketoprak itu bisa menjadi media belajar juga. Nah, yang membedakan apa? Next Mas. Nah, yang membedakan adalah ketika ketoprak itu dilakukan pada masa ketoprak Tobo, kemudian itu nih jadi si Mbah lakone ini, jadi si Mbah ceritanya ini. Yang membedakan kami belajar dari berbagai sumber, dari referensi, lewat degraf, lewat refleks, lewat buku Gayatri, dan naskah ketoprak yang pernah menceritakan Mangkubumi. Artinya kita belajar mengemas sesuatu itu berdasarkan apa? Ada latar belakangnya, ada referensinya, sehingga orang mencari ini. Karena sekarang apa? Saya sampaikan tadi ketika kita ngomong soal sejarah, sekarang juga Mbak Google semua sudah bercerita. Tantangannya apa? Tantangannya ketika kita tentang ketoprak, berbicara ketoprak itu juga bukan dokumentasi sejarah, tetapi ketoprak adalah pertunjukan. Nah, bagaimana kemudian kita mengemas pertunjukannya ada, nilai sejarahnya ada, nilai sosialnya ada, itu lewat Pangeran Mangkubumi. Ya Mas, next Mas. Nah ini kemarin yang sempat saya petani tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perjuangan Pangeran Mangkubumi. Ada beberapa tokoh mungkin yang
sudah ada yang tahu atau udah PB2? Ada yang tahu PB2 siapa? Kamu Bono 2? Kalau belum tahu, besok nonton ketoprak tentang Mangkubumi. Jadi PB2 ini kakaknya Pangeran Mangkubumi. Kemudian ada PB3. PB3 itu anaknya PB2 karena habis 2 harus 3. Jadi ini tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah. Tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah. Kemudian ada Raden Mas Said atau Pangeran Sambetnyowo, ada Roro Jwati atau Ratu Ageng. Nah, saya sedikit mengupas tentang Ratu Ageng atau Roro Jwati ini sesuatu yang sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Roro Jwati ini adalah istri dari Pangeran Mangkubumi. Dan ternyata yang kita bayangkan bahwa perempuan itu adalah objek dalam tanda petik, objek yang harus dieksploitasi. Ternyata pada masa itu tidak. Jadi Ratu Ageng itu adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Jadi Ratu Ageng ini pernah menulis kitab. Artinya beliau belajar, beliau membaca dan sebagainya. Jadi emansipasi itu sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Ini istilah saya pinjam istilahnya Pak Kris, Mas Kris. Saya pinjam. Jadi emansipasi yang kita tahu bahwa emansipasi itu pada masa era Kartini enggak. Tapi ratusan tahun sudah ada karena Ratu Ageng itu menulis kitab yang tebalnya itu 3000 halaman. Betapa hebatnya perempuan ketika masa itu. Bisa dibayangkan, seorang perempuan bisa menulis kitab 3000 halaman, bisa menulis dan kitabnya masih ada. Casa ini konskripsi. Pikiran halaman kan? Saya wis arep nglalu. Jadi perempuan seperti Ratu Ageng ini luar biasa. Bukan hanya itu, Ratu Ageng itu adalah jenderal pertama perempuan Langenkusumo. Langenkusumo itu adalah pengaman raja pas pamres kalau sekarang. Langenkusumo itu adalah bodyguardnya raja. Ratu Ageng ini jenderalnya hebat. Jadi ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Perempuan kemudian bawa neng ketoprak kuwi, mohon maaf, saya memakai istilahnya Mas Kris juga, menjadi objek direret-eret, digandrung, diperkosa, dieksploitasi secara seksual. Kami menamar tidak. Kami menghadirkan perempuan-perempuan yang hebat. Karena apa? Dalam perjalanannya Laskar Langenkusumo, yang jenderalnya itu adalah Ratu Ageng ketika itu. Pada masa HB2, ketika bedah Raffles, ketika Inggris itu bedah keraton, yang berkorban, yang meninggal paling banyak adalah Laskar Langenkusumo. Jadi perempuan-perempuan itu menjadi rank 1 dari HB2. Jadi hebat, perempuan-perempuan pada masa itu hebat. Artinya apa? Adik-adik semuanya ciri-ciri harus belajar dari itu lewat media apapun. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana hebatnya perempuan-perempuan pada masa waktu itu. Perempuan yang wani totohan ngomong gitu, wani sebagai perjurit. Asa ini digetak di nangis, curhat di Facebook, gawe story, patah hati gawe story. Apaan tuh? Jadi perempuan-perempuan Jawa itu hebat. Nah itu kami berusaha mengangkat itu lewat media ketoprak bahwa nilai-nilai perjuangan memang sudah melekat pada perempuan-perempuan Jawa. Nah ini menyadarkan, kemudian harapannya kemudian menyadarkan dan oh iya ternyata perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau mau emansipasi, ya sebenarnya sudah dari dulu. Next mas. Nah kemudian yang sekarang beralih adalah menjadi media ketoprak sebagai media prestasi lewat tulis naskah, lomba penulisan naskah ketoprak,
lewat festival ketoprak. Nah dari semua itu teman-teman, saya hanya ingin bercerita bahwa ketoprak itu mengalami perjalanan yang luar biasa sebagai media. Artinya ya tadi dari mulai media ritual sampai kemudian media prestasi. Mbak Hadi Sundari yang mengalami lewat ketoprak mendapat prestasi penghargaan putri terbaik dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ketoprak itu ya orang yang apa ya, bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi ketika kita mau memanfaatkan sesuatu, apalagi ketoprak bisa menjadi media untuk kita. Media apapun, media yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira begitu teman-teman. Next mas. Nah, benar tak? Nah. Benar. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Kalau saya bisa menjawab hari ini saya jawab. Hari ini kalau tidak bisa nanti saya berutang jawaban. Nanti silakan akan saya japri jawabannya. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Memberikan kita luar biasa ilmunya, bahwa yang bisa kita petik tadi bahwa sejarah ini penting ya, apalagi data-data yang kita menjadi acuan atau kita gunakan sebagai karya-karya kita, karena mungkin sejarah itu tidak akan terlihat ketika kita sedang melakukan, tapi perjalanan karena adanya kita itu pun karena adanya sejarah gitu ya. Betul, jadi sesuai dengan tema hari ini. Iya. Jadi kelingan mau Mas Ari ngomongnya tentang dek zaman gawe mangku bumi ya Mas Ari ya. Gimana? Aku biyen yo padha karo kowe angger arep mlebu latihan kok ketemu Ndoro Mas kuwi bunek. Susah kan. Karena ning kono kuwi urung ngerti apa-apa. Pun badhe tas putih monggo piye kuwi. Jadi nek urung wis kowe kei treatment ngono kae, ngono kuwi terus kowe latihan. Wis silakan. Lah nek wong sing latihan ya, aku sing jadi ngantek nangis tenan lho. Pokoknya musuh Ndoro Mas apa bar anggar mlebu TVRI latihan kuwi rasane kaya wong abdi tetaki kan. Tetapi ya ada untungnya. Jadi yang pada itu kepahitan seperti itu mewujudkan sesuatu yang pokoknya sesuatu gue mau menurutku. Nah sejarahnya menurut aku, nek aku sejarah tadi mau ngerti sejarah bener kayak Mas Hari. Tadi ngerti sejarah ono grup apa Mas? Apa gue prajurit wanita apa? Lawan Kusumo. Ono kaya ngono kuwi to. Ngerti mangku bumi kuwi kok keluar dari Surakarta ki ngopo? Itu jadi tahu. Oh, karena company. Terus aku biar dia tahu dadi apa Ambarwati ya Mas ya. Dadi Ambarwati itu salah satu selir dari HB2. Kuwi ya orang yang berperan di masa-masa Jogja, pemerintahan Jogja ini. Jadi aku sih mau orang ngerti dan ngerti sejarah Jogja. Jadi dibalik gunakan itu ada manfaatnya. Ada sesuatu. Tidak semuanya itu manis itu selalu membawa kebahagiaan atau yang permen, tapi ternyata yang pahit seperti obat itu bisa menyembuhkan kita. Betul. Wah, ini buat pelajaran kita. Begitu. Ini selanjutnya siapa ini? Ini Pak Krisniadi, Mas Dek Mas. Nah ini kalau yang di sini udah ada yang kenal beliau kan semuanya, ada yang belum kenal Pak Kris, ada yang belum? Aku sih. Beliau ini memang luar biasa. Dulu di TVRI, kalau sekarang sudah pernah tugas. Dia adalah penulis naskah, pengamat budaya, juga perwakilan dari media. Kalau sekarang baru suntuk di dunia tari ya Pak. Berarti baru junior ya. Kalau di kelas tari, karena baru mulai lagi. Kemarin sempat sibuk di televisi. Monggo Pak Kris, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak yang sudah. Waduh, ya suara tahunnya Robek soal ini. Nah, selamat sore teman-teman semuanya. Tadi Mbak Hadi Sundari sudah mengungkapkan bagaimana kultur di dunia toprak, Mas Ari juga. Kita akan coba 3 orang ini untuk bermain ketoprak.
Lucu ya? Nanti ada di saya, kemenangan ada di saya Pak. Mulai sesuatu aja aku dari narasumber. Narasumber ya. Mas Hari, Preswa ini apa? Propertinya Mangkuniningrat. Ya. Oke, sekarang seperti kita akan syuting Beteng Properti. Oke. Pak. Tidak ada interupsi. Narasumbernya sekarang saya. Oke. Oke. Tidak ada boleh yang interupsi ya. Oke. Karena jatahnya saya kan 15 menit akan dihabiskan oleh adegan saya ini. Ya. Jadi aku nih 15 menit loh. Oke, langsung presentasi. Oke, Mangkuniningrat, tapi ini akan saya buat saduran beda. Mangkuniningrat itu seorang tumenggung yang punya istri namanya Amborowati. Ya, itu istri tua. Tapi Mangkuniningrat itu orang miskin yang mendapatkan istri Amborowati yang sangat kaya raya. Oke, di dalam rumah tangga itu ada babu, namanya Trimil. Ini orang ini narasumber ini, saya kan boleh presentasi kan, boleh nggak boleh ya. Ini orang kembali. Ya, oke. Lalu adegan pertama Mas Hari tumenggung Mangkuniningrat itu mesir karo babu, merayu Trimil rasanya. Karena keterangannya Mas Hari tadi, perempuan tidak boleh dilecehkan dalam ketoprak kita. Jadi diskusi ketoprak itu saya, Mas Hari sama juragan saya, Mas ini. Jadi wong telu ini kami bertiga itu sudah teriak itu bertahun-tahun, mungkin ada 10 tahun ya. Lalu ada Mas Nobut. Lalu kok neng burine ternyata ono bojone sing jenenge Amborowati. Dia bisi rumah. Iya. Oke. Oke, kita selesai. Silakan propertinya dipakai. Ya, propertinya dipakai. Adegan pertama Trimil kedatangan Mangkuniningrat. Setelah itu Amborowati datang dan melihat perilaku suaminya. Ora sak ngagumi, ora sak grogi kowe. Ini. Ora sak grogi. Oke, siap. Oke. Kamera 1 2, siap juragan. Ya, oke siap ya. Banteng banshot ya. Banteng banshot. Oke, siap ya. Dorong Mangkuniningrat. Wah. Jangan kowe iki kaya mau si kondang. Sesuk meneh aku mesti tak jari ku nomor aku. Iki terakhir. Bu Hadi Sundari di sini aja. Dek Trimil. Oke, siap. Ketoprak serius, ketoprak humor. Oh, serius. Serius ning yo nganggo humor. Oke, kamera siap. Oke. Juragan siap? Action! Dara. Kok Dara? Sakit tidak putih Dara? Sekolah mengamuk. Oh, aji jahat. Karep dan nyawang kowe kok keluar. Ning lah. Napa kula nyepetin apa dorong? Warak kuwi beda karo salah. Nek salah ora sepete, kowe iki ora ono sepete. Salah kuwi kepara kaya gula. Legi. Manis. Nek ngatos atos lho Ndoro. Nek kakean manis niku nggih saged diabetes. Ngarai loyo. Sawetara aku sing ngomong.
mati-mati. Mati-mati niku Ndoro. Wong kaya kowe kok mikirmu dadi batu. Lah wong kula niku lak nggih mboten cah sekolah. Ora tau digarap. Lah nggih. Maksudnya niku napa dereng nate isi pengalaman kathah wonten to nggih saged nek dados ngeten. Kabeh kuwi nganggo pengalaman. Durung iso bakal dadi. Durung tau garap. Suwi-suwi bakal itu garapan. Mula mbok yo kowe iki mikir. Nek kowe gelem problem rekoso sithik. Kowe iki bakal itu kamunya. Kula niku Ndoro wong kula niku nggih kulino rekoso kok. Gelem? Wah, tenan iki. Umpamane. Nggih. Kowe nek nyambut gawe kok jam piro kan jam piro? Agate niku lak jam 5, mungkin nggih jam 6. Jam 6 rampung. Nggih. Umpamane rada rekoso. Nggih. Nek njur kowe melek jam 12 wengi, Nggih. jam 1 wengi gelem ora? Kurang sangat kula. Gelem? Nggih, kok gawean apa mawon kula kurang sing penting. Iki ora mung ning bodo. Bandhakan bakal dadi rumah. Bener sak ngoten niku ngoblok kula kan. Iki kowe. Tenan iki. Kowe iki. Saestu. Wah, tenan. Gaweane mung melek rada suwe. Boten apa-apa. Niku gaweane napa niku Ndoro? Kula kurang. Kowe gelem dadi Kurang. Eh. Ndoro mbok anut mbok anut apa niku? kowe iki ora duwe apa-apa. Kowe kudu nang urip rekoso. Kowe ora kepengin ngrasake mlaku-mlaku numpak kereta. Nek pasar besok-besok yo, waduh, garwane itu mengko. Garwane itu mengko. Piye nyebar duit kowe? Besok-besok. Sopo sing ora ngerti karo kowe? Dadi garwane itu mengko mak. Jane yo pengen. Dijajal sih. Apa nih? Kula menika punya harga diri. Harga diriku iso kalah harga nominal. Wes to, Mas, ora bakal loro nek malah seneng. Ampun to Ndoro, nek ben ayu kok Mas. Oke, pripun lho, oke. Nek Sing jenenge Amborowati kuwi biyen iki kedanan karo aku. Nang omahku kuwi pripun? Ben ayu pripun? den ayu kuwi nek ketemuan. Di kapet cicili. Ben ayu iki. Ngambung dengkul. Bongso semono wis dikekatu. Ben ayu mau nyok diklok nggih. Ndoro. Kon masuk maneh ta, Mas? Terus ke maneh? Aku gelem kok ora iso. Ya iki sing dalan sampean. Yo uang kuwi nek patahan ke. Yo tetep kaya ke. Ngaji lho. Ngajeni iki ora kuwi. Itu bagian dari ngajeni. Iki nang ketemuan beda meneh ngaji. Baleni meneh. Anu kok diajak. Panjenengan kuwi iso dadi kaya ngene iki saka sapa? Saking andalem. Iso duwe kamungguan urip kepenak saka sapa? Saking andalem. Urip ora kudu rekoso gendina ana sing ngladeni mergo sapa? Apa iki kok ngelek. Nek panjenengan wis jelas karo aku, mergo aku wis tuwa, ora nurut carane. Lunga saka kene. Ben ayu mau karo lho Ndoro ngendika ajeng dijolke loronan sampe. Ngono piye? Nggih niki lho Ndoro. Muni ngono. Nggih. Punya apa meneh? Niku jarene pon boten seneng. Oh, gaul.
meneliti tentang hebatnya ketoprak. Di forum ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap teman-teman ketoprak, Mas Ari, Mbak Argi, Mbak Trimel, Mas Didit, Mas Nurgun, Mas Tulis, siapa lagi ketoprak? Betapa selama 30 tahun Mas Adi, betapa selama 30 tahun saya dibantu oleh teman-teman ketoprak untuk mendongkrak eksistensi televisi, mendongkrak eksistensi TVRI bersama teman-teman ketoprak. Jadi yang mendongkrak itu bukan Christian, tapi teman-teman ketoprak baik di TVRI Jogja maupun di TVRI Jawa. Ada Pak Kor Jembreng. Pak Kor Jembreng siapa? Yang terlibat orang-orang ketoprak, ya kan? Unsur bau siapa yang terlibat? Orang-orang ketoprak. Pendopokan Tejo, orang-orang ketoprak. Ketoprak Bedeng Rotterdam, orang-orang ketoprak. Semua acara unggulan saya yang bisa membuat terbaik selama 10 tahun di Jogja dan menjadi TVRI Jawa Tengah terbaik seluruh Indonesia karena teman-teman ketoprak. Ingat, teman-teman ketoprak, semuanya dengan metode ketoprak. Anda tadi sudah menyaksikan betapa hebatnya mereka. Hanya dalam waktu beberapa detik mereka bisa memberi pertunjukan yang luar biasa. Sinetron. Jadi waktu saya di TVRI Jogja, jangan coba-coba Anda akan menang di hari Senin. Waktu itu ya, ketika saya di TVRI Jogja. Terbaik, karena ada Pak Kor Jembreng, Unsur Bau. Kamis, jangan coba-coba Anda bermain di hari Kamis, seluruh stasiun TVRI daerah. Karena di situ ada pendopokan Tejo. Jangan coba-coba Anda bermain di hari Sabtu, karena ada Bedeng Rotterdam. Jangan coba-coba di hari Minggu karena ada angkringan. Jadi Senin, Kamis, Sabtu, Minggu saya terbaik seluruh Indonesia. Karena apa? Teman ketoprak. Sebelum pindah ke Jawa Tengah, saya buat sinetron untuk hari Jumat. Langsung tinggi. Berarti sebelum saya pindah ke Jawa Tengah, TVRI Yogyakarta terbaik di hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus saya didepak oleh Ari Purnomo ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu yang didepak Ari Purnomo. Di layang-layang kertas orang-orang Mas Tulis. Jadilan saya di Jawa Tengah, saya buat jadilan saya dengan teman-teman ketoprak. Bakso uak dengan teman-teman ketoprak, Mas Ari dan Ringel, ketoprak milenial. Walaupun ketoprak milenial menjadi 5 besar di nasional, walaupun waktu saya di Semarang dicemooh oleh orang-orang ketoprak Jogja, tapi nggak apa-apa. Ada yang mau melesetkan dengan ketoprak militai, tapi nggak apa-apa. Tapi saya, itulah saya mendongkrak TVRI Jawa Tengah lewat ketoprak. Tadi Anda sudah membuat, tadi Anda sudah ini ya, sudah menyaksikan bagaimana Ari Purnomo itu sangat luar biasa. Angkringan segala itu juga metodenya ketoprak. Ari Purnomo itu metodenya ketoprak. Angkringan itu metodenya ketoprak. Ya. Angkringan dengan metode ketoprak, kita lihat bagaimana Ari Purnomo kecerdasannya, juga Trinel, juga Agus Sunggari, kecerdasannya luar biasa. Karena apa? Naskah baru saya buat malam dan pagi hari reading. Ini hasil reading, jadi hanya sekali membaca langsung dia syuting. Seperti ini tadi. Ini lebih cepat karena satu hari tanpa naskah ya.
Kalau angkringan saya pakai istilah saya naskah semi terbuka. Nanti naskah semi tertutup, terbuka dan naskah tertutup, terbuka dan